Ya, selamat siang semua. Perkenalkan saya Michael Joshua, 1331650, selaku perwakilan dari Lab AFM, Advanced Functional Material. Fungsi laboratorium sendiri itu didasarkan dari 3 kata penyusunnya, yaitu Advanced, Functional, dan Material, yaitu memiliki fungsi untuk melakukan penelitian terhadap suatu material yang memiliki fungsi yang dapat diimplementasikan secara langsung dan memiliki peranan penting untuk penelitian ke depannya. Salah satu yang ditekankan yaitu tetap harus memiliki nilai komersil saat nantinya bisa diproduksi secara masif atau di dunia industri. Beberapa hasil penelitian yang dihasilkan dari lab kami itu antara lain adalah sensor gas, yaitu dengan menggunakan prinsip semikonduktor, di mana saat ada gas yang berinteraksi, maka akan menimbulkan pola arus yang unik. Ini nanti akan dipelajari lebih dalam mengenai prinsip semikonduktor ketika kalian nanti sudah masuk di FT. Nah, sel surya sendiri, yang kedua adalah sel surya CCTS. Sel surya sendiri itu sudah masuk ke generasi ketiga, yang secara teoritis bisa mencapai efisiensi 33%. Kenapa udah mulai bergerak ke generasi ketiga? Karena pada generasi ketiga ini digunakan bahan-bahan yang sangat aman dan berlimpah di bumi yang nantinya dapat mendukung program SDG. Yang ketiga itu ada biosensor. Biosensor yang diteliti atau dilakukan di lab kami itu ya salah satunya adalah sensor glukosa dan sensor kanker prostat. Prinsip pengujiannya yaitu dengan mengamati korelasi arus dan kadar glukosa yang ada yang digunakan sebagai spesifikasi sensor. Ini menggunakan prinsip elektrokimia. Nah, nanti spesifikasi sensor ini dapat digunakan untuk memprediksi atau melakukan validasi terhadap data baru yang tergantung dari subjek penelitian. Lokasi laboratorium sendiri terletak pada lantai 6 di lantai 1. Selain itu juga ketika kita melakukan deposisi atau karakterisasi, kita biasa menggunakan PPNN di CAS. Dosen-dosen pengampu yang ada, yaitu kepala lab, itu ada Pak Suyatman, yang memiliki research interest di struktur dan aplikasi material magnetik. Yang kedua, itu ada Pak Brian Yuliarto, yang memiliki topik interest di nanoporos material untuk energi dan lingkungan. Yang ketiga ada Pak Ahmad Nuruddin, yang memiliki research interest di fabrikasi solar cell dan lapisan tipis. Yang keempat ada Bu Damar, itu sebagai penanggung jawab di PPNN untuk alat karakterisasi material. Yang terakhir itu ada Pak Nugraha, yang memiliki research interest di pertumbuhan kristal dan komputasi material. Fun fact atau benefit yang bisa kalian terima di lab kami itu pertama, memiliki 2 gedung utama yang digunakan untuk penelitian, yaitu untuk di AFM, Labtek 6, dan PPNN. Nah, segala biaya TA itu ditanggung oleh lab, termasuk karakterisasi, pembelian alat bahan, itu semua sudah diatur sama sistem lab yang sudah bekerja di sana. Nah, kemudian mungkin yang lagi hangat-hangatnya itu tentang riset atau riset di rapid test COVID. Nah, ITB itu sedang bekerjasama dengan UNPAD untuk melakukan pendeteksian COVID bernama SPR. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kalian baca di artikel berita ataupun web ITB sendiri. Itu sudah di-publish di sana mengenai progress report-nya. Kemudian mata kuliah terkait yang bisa saya sarankan, yang pertama pasti yang dari wajibnya sendiri. Itu ada semester 3, termodinamika, semester 5, mekanika kuantum, semester 6, fisika material. Pilihan untuk matkul pilihan sendiri, semester 6 itu ada pemrosesan material, sama semester 7, teknik karakterisasi material. Untuk pilihan ini saya anjurkan diambil di semester 6 dan semester 7. Kenapa termodinamika itu penting? Karena itu nanti akan digunakan di pemrosesan material. Makanya kalian harus paham mengenai termodinamika. Untuk teknik karakterisasi material, ini penting karena untuk memerlukan fisika material. Makanya saya sarankan ambil di semester 7. Ini berdasarkan sumber dari kurikulum TF.
Akan tetapi alangkah lebih baik jika semua matkul material itu kalian ambil, walaupun itu lebih dikhususkan ke arah simulasi. Contohnya seperti termodinamika statistik, fisika zat padat, dan simulasi zat material. Karena tentu ilmu yang diajarkan nanti saling berkaitan dan kalian bisa saling melengkapi ilmu di bidang eksperimen dan ilmu di bidang simulasi. Sekian presentasi mengenai Lab AFM. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak ke panitia untuk meminta kontak anak-anak Lab AFM. Terima kasih.